rekan muda, kembali lagi bersama saya, Brigita Skarjuita. Hari ini, saya akan menjelaskan dan men-sharingkan beberapa hal mengenai syarat-syarat perkawinan agar dikatakan sah oleh gereja. Nah, bagi rekan muda yang masih pacaran atau hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, simak terus ya. Gereja Katolik sangat serius dalam mempersiapkan sebuah perkawinan hingga perkawinan itu dikatakan sah. Tentu, orang yang akan melangsungkan sakramen perkawinan sudah melewati berbagai syarat sehingga sakramen perkawinan itu dapat dilangsungkan secara sah oleh gereja. Perkawinan secara Katolik dinyatakan sah tidak tergantung perkawinan itu memakai misa atau ibadat saat perayaan sakramen perkawinan. Tidak tergantung juga dipestakan secara meriah bersama seluruh kerabat dan bukan sekedar sebatas mendapat surat nikah dan foto berdua dengan mengenakan pakaian nikah saja. Namun, secara hukum gereja, sahnya sebuah perkawinan Katolik dilihat dari 3 hal konstitutif. 3 hal tersebut antara lain, yang pertama, subjek perkawinan atau sering disebut juga materia sacramenti. Yang kedua, konsensus atau perjanjian perkawinan atau sering disebut juga forma sacramenti. Dan yang ketiga adalah tata peneguhan atau sering disebut juga forma kanonika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut. Yang pertama, subjek perkawinan atau materia sacramenti. Yang termasuk subjek perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya secara hukum sipil berusia yang laki-laki 21 tahun dan yang perempuan 19 tahun. Namun, di dalam hukum gereja, seorang laki-laki boleh melangsungkan perkawinan di umur 16 tahun dan yang perempuan berusia 14 tahun. Nah, jika usia laki-laki 16 dan usia perempuan 14 tahun itu hendak melangsungkan perkawinan, maka harus ada surat persetujuan dari orang tua. Kemudian, dalam subjek perkawinan ini, kedua mempelai memiliki kemampuan secara hukum atau tidak memiliki halangan apapun. Yang kedua adalah konsensus atau perjanjian, atau dalam bahasa Latin adalah forma sacramenti. Artinya, dalam mengucapkan perjanjian atau kesepakatan dalam perkawinan harus dinyatakan oleh masing-masing mempelai secara verus, plenus, dan liber. Perjanjian secara verus artinya perjanjian itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan tidak pura-pura. Jadi, ketika kedua mempelai itu akan menikah, harus memiliki keyakinan dengan sungguh-sungguh, tidak ada niat buruk atau bahkan memiliki prinsip bahwa menikah itu adalah sekali seumur hidup, bukan hanya sebuah perkawinan secara kontrak. Lalu, perjanjian secara plenus atau perjanjian itu dinyatakan secara penuh atau total. Artinya apa sih total dan penuh itu? Nah, artinya sebuah perkawinan itu
menuntut sebuah kesetiaan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak mempelai untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan itu. Secara total, kedua mempelai juga harus prokreasi atau terbuka terhadap keturunan dan jangan sampai menolak adanya keturunan. Kemudian, perjanjian secara liber atau dalam artian perjanjian itu dinyatakan secara bebas. Perjanjian itu bebas artinya tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Menikah itu atas dasar kemauan dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana ketika contohnya ada kasus dalam pernikahan itu ada paksaan dari luar? Nah, jika ada paksaan dari luar, maka hal itu dapat dilaporkan pada pihak gereja atau romo paroki setempat, sehingga pernikahan itu dapat dibatalkan, atau jika pernikahan sudah terjadi dapat dianulasi. Namun, jika dalam perjalanan perkawinan pihak yang dipaksa merasa mencintai dan nyaman dengan keadaan yang saat itu, maka perkawinan itu tidak dapat dianulasi dan perkawinan itu dinyatakan sah oleh hukum dan gereja. Kemudian syarat konstitutif yang ketiga adalah tata peneguhan atau forma kanonika. Nah, forma kanonika atau tata peneguhan ini dalam perkawinan Katolik dijalankan oleh kedua mempelai yang dilakukan harus di depan otoritas gereja dan di depan dua orang saksi. Jika saat pelaksanaan perayaan sakramen perkawinan salah satu dari pihak saksi ataupun otoritas gereja belum hadir, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau dilaksanakan karena ketentuan dari forma kanonika adalah satu imam dan dua saksi. Nah, rekan muda, apabila masing-masing unsur itu tadi dilanggar atau tidak sesuai atau bahkan hanya salah satu saja, maka perkawinan yang dilangsungkan bisa dinyatakan batal atau perkawinan itu dinyatakan tidak ada. Namun sebaliknya, bila semua unsur itu terpenuhi, maka perkawinan itu dinyatakan sah. Perkawinan yang dinyatakan sah adalah perkawinan yang tidak bisa diputus oleh kuasa manapun dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan kecuali salah satu meninggal. Mereka yang bercerai secara sipil, maka ikatan perkawinan sebelumnya masih dinyatakan sah oleh pengadilan gereja dan mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara sah secara gerejani sebelum mendapatkan surat atau dispensasi dalam melangsungkan perkawinan. Jadi, rekan muda yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan 3 unsur tadi ya, mulai dari materia sakramenti yang di dalamnya terdapat subjek, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berumur 21 tahun dan 19 atau 16 tahun dan 14 tahun yang disertai dengan persetujuan orang tua. Lalu yang kedua adalah konsensus atau perjanjian atau sering disebut juga forma sakramenti.
yang harus dinyatakan secara verus, plenus, liber. Dan yang terakhir adalah tata peneguhan atau forma kanonika, yang syaratnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus di hadapan seorang imam dan 2 orang saksi. Bagi rekan muda yang hendak melangsungkan perkawinan, perhatikan hal-hal tadi ya. Dan bagi yang masih dalam masa penjajakan, jadikan ini sebuah motivasi untuk menemukan pasangan yang tepat. Nah, rekan muda, cukup sekian sharing saya mengenai sahnya perkawinan secara Katolik. Semoga sharing saya hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton, baik itu muda maupun dewasa. Semoga hari-hari saya dan kita semua selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.